Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga subuh ini bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap subuh Ahad. Dan subuh Ahad ini kebetulan libur, jadi banyak masjid yang mengadakan pengajian, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jalan langkah beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui para jamaah, bahwa satu salawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad SAW itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat. Subuh ini kita akan mengambil hikmah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Atta bin Abi Rabah. Tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan iman. Ada juga yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tapi tidak beriman, berarti bukan sahabat. Ada juga orang yang beriman kepada beliau tetapi meninggalnya tidak dalam keadaan iman, berarti bukan sahabat. Bayangkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kalau kita mau merenungi. Ada orang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, luar biasa ini, ya, maka dinamakan sahabat. Dan sahabat ini kedudukannya adalah orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada beliau, tapi kemudian setelah itu mati bukan dalam keadaan iman. Nah, mudah-mudahan kita istiqamah di dalam iman, amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Atta bin Abi Rabah, ini seorang yang pernah bertemu dengan sahabat, dipanggil dengan panggilan Abu Muhammad. Jadi orang Arab itu biasa memanggil dengan panggilan Abu Muhammad misalnya, ya, dengan nama anaknya, ya. Abu Muhammad artinya abahnya Muhammad. Ini lahir di Yaman masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau wafat tahun 1014 Hijriah. Pernah belajar kepada 200 orang sahabat, bayangkan. Belajar kepada 200 orang sahabat. Antara lain sahabat besar Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jubair, dan lain-lain.
Beliau ini pernah tinggal menetap di masjid selama 20 tahun lamanya. Kata Ibnu Juraid, sungguh aku bersama Atta bin Abi Rabbah selama 13 tahun. Di masa tuanya saja, di mana fisiknya itu sudah lemah, beliau Atta bin Abi Rabbah ini mampu salat dengan membaca 200 ayat surah Al-Baqarah dalam keadaan tetap berdiri tegak. Membaca 200 surah ya, ayat surah Al-Baqarah. Itu panjang-panjang surah Al-Baqarah ini. Jadi di masa tua beliau masih mampu berdiri tegak, kuat. Bagaimana Bapak Ibu agar kita bisa kuat? Selain olahraga ya. Kalau dulu orang mungkin belum kenal olahraga ya. Ya berjalan aja ke masjid, ke pasar. Ada amal dalam Al-Quran agar bisa kita kuat, yaitu dalam surah Hud ayat 12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan Nabi Hud alaihissalam berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfar maksudnya ya. Astagfirullah atubilaih, astagfirullah atubilaih. Yang paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Yang sedang astagfirullah wa atubilaih. Wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Maksudnya hujan berkah, bukan hujan yang membawa bencana. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Jadi dengan sebuah istighfar ini, kalau kita rutin setiap hari minimal berapa? 100 kali sehari ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Nah ini menjadi sunnah bagi kita, karena Nabi saja membaca 100 kali sehari. Jadi seharusnya kita membaca juga kalau ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena sunnah itu kan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah tubilaih, astagfirullah tubilaih, astagfirullah tubilaih. Salah satu daripada keistimewaan istighfar ini adalah menambah kekuatan tubuh kita. Dalilnya Al-Quran. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Ini satu hal. Nah, Atta bin Abi Rabbah ini Bapak Ibu sekalian adalah orang yang mantan budak. Ini boleh diceritakan ya, bukan untuk menggibah beliau, tapi untuk meninggikan derajat beliau. Maksudnya orang yang fisiknya itu sangat hitam ya, beliau ini kemudian juga kurus, bahkan kaki kanan beliau pincang. Jadi ada catat pada fisik, diceritakan apa? Untuk menunjukkan ketinggian derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk meremehkan beliau. Jadi kita perbandingkan fisik beliau dengan tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kisah yang ulun ceritakan nantinya. Jadi beliau ini mantan budak yang hitam, yang kurus, yang kaki beliau pincang, yang mata kanan beliau rusak ya. Tapi beliau dianggap sebagai gurunya para ulama. Bayangkan, gurunya para ulama. Jadi fisik bukanlah menentukan kemuliaan seseorang. Orang yang
kurus, yang pincang, tapi dengan ilmu pengetahuan beliau waktu itu dijadikan sebagai gurunya para ulama. Nah, waktu itu yang menjadi khalifah adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah yang saleh ya, yang suka dengan ulama. Dan beliau mengatakan tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atta bin Abi Rabah. Karena orang di musim haji itu menyempatkan diri, menggunakan waktu untuk bertemu dengan para ulama. Kebetulan berhaji, jadi kalau ada ulama mereka bertanya kepada ulama. Ini kebetulan juga musim haji lah. Jadi kata Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, tidak boleh yang melakukan fatwa di musim haji kecuali Atta bin Abi Rabah. Pada musim haji, Khalifah juga datang dengan segala kebesarannya, dengan pengawalnya, ikut berhaji, wukuf di Arafah ya. Waktu wukuf, maka Khalifah Sulaiman mengatakan, di manakah sahabat kalian? Ini bahasa halusnya, dalam bahasa Arab sahabat kalian itu artinya ulama besar kalian, yang dimaksud dengan Atta bin Abi Rabah. Maka orang-orang mengatakan Atta bin Abi Rabah ada di kemah beliau yang lagi menunggu orang-orang yang antri untuk bertanya. Maka Khalifah pun datang menemui beliau ya, disambut oleh Atta bin Abi Rabah dengan bersalaman, dengan berpelukan ya. Setelah itu Atta bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda datang ke sini? Kata Khalifah, ada hajat. Kata Atta, apakah hajat pribadi atau hajat untuk kemaslahatan kaum muslimin? Artinya yang Khalifah tanyakan ini apakah pertanyaan pribadi atau pertanyaan untuk kemaslahatan kaum muslimin? Kata Khalifah, hajat pribadi. Maka Atta berkata ya, dengan penuh wibawa dan harisma, kalau itu hajat pribadi Khalifah, maka silahkan Khalifah antri bersama kaum muslimin, karena sudah ada orang yang antri sebelumnya. Seandainya Khalifah punya pertanyaan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka Khalifah akan saya dahulukan. Tapi ini pertanyaan pribadi, maka silahkan Khalifah antri sebagaimana kaum muslimin pun antri. Maka para pengawal Khalifah waktu itu berdiri marah. Khalifah diremehkan dalam pandangan pengawal. Tapi kemudian waktu itu Khalifah diam. Karena Khalifah diam, maka tidak ada yang berani melakukan perbuatan apapun. Khalifah pun antri juga. Ini bawahnya seorang ulama. Akhirnya Atta bin Abi Rabah menjawab pertanyaan umat Islam dengan tenang satu persatu sampai kepada giliran Khalifah, dijawab juga dengan tenang ya. Akhirnya setelah selesai, Khalifah pun kembali ke kemahnya. Setelah itu dia mengumpulkan kerabatnya, para pengawalnya yang ikut. Lalu beliau berkata, apa yang kalian lihat tadi, perlakuan daripada Atta bin Abi Rabah terhadap saya, bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Kata Khalifah, demi Allah, kata Khalifah,
Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Nah, karena khalifahnya orang yang saleh. Ya. Demi Allah, Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah karena ilmunya. Sampai-sampai dia berani mengatakan kepada khalifah, antri sempit. Luar biasa. Ya. Dan khalifah ini karena orang berilmu, orang yang saleh, dia tidak marah. Malah dia mengatakan kepada kerabatnya, kepada pengawalnya, bahwa apa yang kau lihat tadi bukan untuk mempermalukan aku, bukan, tetapi sesungguhnya Allah telah memuliakan Atta bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan kata beliau, kata khalifah, dalam Islam seorang alim itu di atas seorang pejabat pemerintah, presiden sekalipun. Itulah wibawa ulama. Jadi di dalam Islam seorang ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada umara. Kenapa? Karena umara itu adalah rakyat juga. Dalam pandangan Islam, maksudnya rakyat dari sisi Islam artinya dia memerlukan ilmu dari ulama juga. Hanya kebetulan dia mendapat amanah untuk menjadi pejabat. Itu perkataan khalifah. Dan saya, kata khalifah, punya hajat pribadi lah. Dan jangan Anda merasa kemudian marah kepada Atta bin Abi Rabah, karena saya sendiri tidak marah. Jadi saya antri karena saya punya hajat pribadi, dan saya tidak marah kepada Atta bin Abi Rabah. Oleh karena itu, janganlah engkau wahai kerabatku, wahai pengawalku, marah kepada Atta bin Abi Rabah. Kemudian beliau berkata lagi, wahai kerabatku, wahai pengawalku, belajarlah agama, karena agama itu, karena ilmu agama itu akan mengalahkan singgasana para khalifah. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Atta bin Abi Rabah bisa bersikap begitu terhadap khalifah? Karena dia yakin bahwa seorang ulama lebih tinggi kedudukannya daripada umara, dan raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baju itu hanya formalitas saja, beda pakaian itu hanya sementara saja. Kalau sudah tidak menjabat, ya pakaiannya sama dengan kita. Pakaian itu hanya kemasan saja. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu sudah sering kita dengar. Yang mulia adalah yang paling takwa. Jadi kita menghormati orang kaya, menghormati pejabat, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena memang agama menyuruh menghormati, menyuruh kepada kita untuk menghormati siapa saja. Jadi harus dibedakan antara menghormati orang lain itu karena jabatannya atau karena kekayaannya, itu beda. Ya, kita menghormati sesama muslim, memang disuruh. Jangankan sesama muslim, menghormati orang kafir pun disuruh menghormati saja. Cuma jangan sampai karena jabatannya, jangan sampai karena kekayaannya.
beda sempian, insya Allah bisa aja membedakan. Kalau kita menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka akan rusak agama kita. Kalau kita menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka akan rusak agama kita. Maksudnya agama dalam diri kita, bukan agama Islam yang rusak. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari penggalan kisah ini? Hikmahnya adalah bahwa orang bertakwa itu syaratnya adalah dengan menuntut ilmu pengetahuan. Karena Allah memuliakan orang bertakwa, maka syaratnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang iman, lalu iman kita benar, bersih, lalu kita memiliki pengetahuan tentang ibadah kita benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, menjadilah kita orang yang bertakwa. Dan kalau kita menjadi orang bertakwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang kurang tertanam di hati kita, bahwa sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya. Apa maksudnya maha luas rahmatnya? Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk menuntut ilmu pengetahuan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu rahmat Allah. Dimudahkan oleh Allah taala untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisalah pian membayangkan, Dia yang memberi petunjuk untuk menuntut ilmu, Dia yang memudahkan untuk menuntut ilmu, Dia yang memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, Dia juga yang mencintai kita yang mengamalkan ilmu pengetahuan. Bayangkan, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Betapa nikmat begitu besar Allah curahkan kepada kita. Dia yang memberi petunjuk, Dia yang memudahkan, Dia juga yang mencintai. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi Dia yang menyuruh kita menuntut ilmu, Dia yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Dia yang menyuruh kita untuk beramal, Dia yang memudahkan kita untuk beramal, kemudian Dia lagi yang membalas amal kita. Nah, itu coba direnungkan. Allah yang menyuruh kita untuk beramal, Allah yang memudahkan kita untuk beramal, Allah yang membalas amal. Apakah itu bukan cinta? Apakah itu bukan rahmat? Kalau Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertakwa kepada aku. Luar biasa. Jadi harus kita ingat, oh Allah ini cinta kepadaku, Allah sayang kepadaku. Buktinya apa? Allah mudahkan aku untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan aku untuk beramal. Masya Allah, Allah jaga aku daripada
kemungkaran, kemaksiatan. Kalau kita berdosa, Allah ilhamkan ke dalam hati kita untuk bertobat. Itulah bukti Allah cinta pada kita. Nah, ini apa namanya, hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kemudian kita lanjut kisahnya. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, maka kekhalifahan dijabat oleh adiknya Hisham bin Abdul Malik. Pada suatu hari, Atta bin Abi Rabah datang ke istana khalifah, di mana istana khalifah ini berada di Basrah, sedangkan beliau waktu itu berada di Mekkah. Perjalanan antara Mekkah dengan Basrah ini memakan waktu sekitar 1 bulan lamanya dengan menaiki keledai. 1 bulan, Mbak, bayangkan. Kada pakai AC, ya. Kada pakai AC. Kalau kita pakai bis biasa aja, kada pakai AC sudah mulai kepanasan dah. Ini bayangkan naik keledai, ya, perjalanan 1 bulan. Nah, beliau Atta bin Abi Abah ini naik keledai yang sudah tua dengan pakaian yang sederhana saja. Kata Atta al-Khurasani, ini yang menceritakan kisah ini. Jadi ada Atta bin Abi Rabah, ada Atta al-Khurasani. Ini Atta al-Khurasani ini yang menceritakan kisah ini. Kata Atta al-Khurasani, beliau itu masuk ke dalam istana dan aku ikut juga masuk ke dalam istana. Seandainya, kata Atta al-Khurasani, bukan karena Atta bin Abi Rabah, maka aku tidak bisa masuk ke dalam istana itu. Jadi seandainya bukan karena Atta bin Abi Rabah, maka kata Atta al-Khurasani yang mendampingi beliau untuk masuk ke istana ini, aku tidak bisa masuk ke istana itu. Saking sulitnya orang masuk ke istana. Sama dengan sekarang juga tidak mudah orang masuk istana, ya, kecuali memang atas keinginan raja, presiden, nah, atau disetujui oleh presiden. Sulit, sama dari dulu juga sama. Maka kata Atta al-Khurasani ini yang menemani beliau masuk ke istana ini, demi Allah, begitu masuk ke istana, begitu diizinkan masuk ke istana, khalifah langsung berdiri dari singgasananya untuk menghormati Atta bin Abi Rabah. Jadi kita menceritakan beliau ini orang yang kurus tadi, orang yang hitam, orang yang pincang, ini untuk memperlihatkan ketinggian kedudukan beliau, bukan untuk meremehkan beliau. Artinya apa? Orang yang kurus, orang yang hitam, orang yang pincang, tapi dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, waktu dia masuk ke dalam istana, maka khalifah langsung berdiri menyambutnya. Lalu kemudian dipegang tangan Atta bin Abi Rabah oleh khalifah, ya. Kata Atta, wahai khalifah, saya duduk di sini saja. Tetapi khalifah tetap membawa beliau berjalan terus
Kata Atta, saya duduk di sini saja. Khalifah terus membawa beliau sampai didudukkan di samping Khalifah. Kata Atta Al-Khurasani yang menceritakan kisah ini, demi Allah tidak ada yang pernah duduk di samping Khalifah itu. Sampai anaknya pun tidak pernah duduk di samping Khalifah kecuali Atta bin Abi Rabah. Ini luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Lalu Khalifah bertanya, ada hajat apa? Kemudian Atta bin Abi Rabah mengatakan, penduduk Mekah dan Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulnya. Kenapa disebut tetangga Allah dan Rasulnya? Karena di Mekah ada Ka'bah, maka disebut sebagai tetangga Allah. Di Madinah ada kubur Rasulullah SAW, maka disebut sebagai tetangga Nabi Muhammad SAW. Penduduk Mekah dan Madinah, tetangga Allah dan Rasulnya, terlambat pemberian untuk mereka. Jadi dulu itu di zaman Khalifah itu kalau ada pendapatan negara, setelah dikurangi operasional ya, keperluan negara, ada sisa, maka sisanya itu dibagi untuk rakyat semuanya, tidak peduli fakir miskin. Jadi kalau ada kelebihan daripada pendapatan negara, maka dulu di zaman Khalifah itu dibagi semuanya, fakir miskin kaya dapat ya. Kata bin Abi Rabah, ini penduduk Mekah dan Madinah, jatah pemberian dari negara terlambat. Kata Khalifah, wahai sekretaris, catat, akan segera kita berikan. Kemudian ada hajat lagi? Kata Atta bin Abi Rabah, ada. Yang kedua, para mujahidin yang membela negara kita yang berada di perbatasan, itu gaji mereka terlambat menurut pengakuan istri dan anak-anak mereka kepada saya. Jadi para tentara lah istilahnya yang di perbatasan itu gaji mereka terlambat dan anak istri mereka mengeluh kepada saya, maka saya sampaikan kepada Khalifah. Kata Khalifah, wahai sekretaris, catat, nanti akan segera kita bereskan. Sampai akhirnya semua hajat kaum muslimin disampaikan oleh Atta. Kata Khalifah, masih ada untuk hajat kaum muslimin, tidak ada, sudah selesai. Maka Atta berdiri dengan tegak di hadapan Amirul Mukminin. Kata Atta Al-Khurasani, tidak ada orang yang berani berdiri di hadapan Amirul Mukminin kecuali Atta bin Abi Rabah. Jadi orang tidak berani berdiri di hadapan Amirul Mukminin ya, sebagai penghormatan. Kalau duduk ya duduk kan, kecuali kalau sudah dipersilahkan pulang berdiri, maka Khalifah pun berdiri. Nah, itu adab namanya. Tidak ada yang berani berdiri di hadapan Amirul Mukminin kecuali Atta bin Abi Rabah. Lalu kemudian kata Atta bin Abi Rabah, wahai Amirul Mukminin, saya ada hajat yang lebih penting daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu hajat kaum muslimin. Kata Khalifah, apa itu? Lalu Atta bin Abi Rabah mengatakan, wahai Khalifah, engkau dilahirkan sendirian di muka bumi ini. Wahai Khalifah, engkau dilahirkan sendirian di muka bumi ini, artinya lahir sendirian.
dan engkau akan mati juga sendiri, dan engkau akan dihisab sendiri. Demi Allah, semua apa yang engkau miliki ini tidak memberi manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Itu yang penting yang saya sampaikan. Bertakwalah kepada Allah. Karena kerajaan engkau ini tidak memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalifah Hisam bin Abdul Malik pun menangis sambil memungkulkan tongkatnya dan mengatakan, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas nasihat sampian, bahasa Banjarnya. Setelah itu Atta bin Abi Rabah keluar, ya. Setelah keluar, pengawal khalifah memanggil beliau, kemudian mengasih sekantong uang dinar emas. Lalu Atta bin Abi Rabah berkata, saya datang ke sini bukan untuk ini. Maksudnya bukan untuk mendapatkan uang sekantong dinar emas ini. Saya datang ke sini bukan untuk ini. Kemudian beliau tinggalkan, pulang, ya, ke Mekah. Bayangkan, dari Mekah ke Basrah dengan perjalanan 1 bulan hanya untuk menyampaikan hajat umat Islam, bukan hajat pribadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ambil hikmahnya, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menepuk pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhu sambil bersabda, kun bid dunya ka'annaka gariban aw abiri sabilin. Wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara saja. Jadi kita ini di majelis ini gunanya adalah untuk mengingat-ingat bahwa kita hanyalah sebagai musafir, pengembara saja. Seperti orang yang duduk di bawah pohon, istirahat sebentar, kemudian pergi dari pohon tersebut dan tidak akan pernah kembali lagi. Sangat menyesal sekiranya kita tidak membawa bekal, tidak memperbanyak bekal, tidak sempat bertobat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dunia ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Cuma kadang-kadang kita beda saja tingkat keyakinannya. Itu aja kan. Jadi jangan disamakan, ya. Tingkat keyakinan, tingkat ketakwaan seseorang itu beda. Mungkin kadang-kadang kita menganggap orang itu meremehkan barangkali, tapi mungkin karena keyakinan orang itu beda-beda, ya. Ada seorang ibu-ibu berbicara kepada suaminya. Kata ibu-ibu itu, wahai suamiku, wah ini bagus sekali rumah orang ini. Kata suaminya, tidak masalah, karena suatu saat rumah yang bagus itu pun akan ditinggalkan. Nah itu kan beda. Jadi tidak bisa kita memaksakan orang itu sama dengan kita. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat sahabat itu memperbaiki rumah, ya, Nabi tidak melarang orang pergi ke rumah, tetapi Nabi berkata, bahasa Banjarnya, terdahulu orangnya meninggalkan rumah
rusaknya rumah yang dibangun ini. Artinya dulu orangnya rusak meninggal daripada rumahnya roboh, bahasa Banjar ya. Allah berfirman, "Wamal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Al-An'am ayat 32. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa akhirat itulah tempat tinggal kita yang kekal abadi selama-lamanya, dan dunia ini akan kita tinggalkan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan terlalu bersaing mengejar dunia. Mencari dunia boleh aja, tapi jangan terlalu bersaing mengejar dunia. Yang kita pentingkan adalah bekal menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang yang bertakwa itu. Jadi sikap kita menghadapi dunia ini seperti apa? Sikap kita adalah seperti orang asing. Orang asing yang menetap di negeri asing. Tujuannya apa? Negeri asing itu bukan untuk menetap, tidak, ya. Seperti orang asing ya, menetap sementara di negeri asing yang tujuannya mencari bekal saja, bukan untuk menetap di negeri asing, bukan hanya untuk mencari bekal yang nanti kita akan pulang kembali ke tempat asal kita. Atau seperti musafir yang tidak menetap dan akan terus saja berjalan, siang malam berjalan menuju tempat kita yang abadi selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini siang malam berjalan satu mat aja. Kalau dibandingkan dengan akhirat, kenapa aja satu mat aja? Anggaplah 100 tahun umur, satu mat aja berjalan, satu mat aja 100 tahun umur. Bayangkan di alam barzah berapa ribu tahun, luar biasa. Contohnya apa? Misalnya orang zaman Nabi Adam sudah berapa ribu tahun di alam barzah. Tidak usah orang zaman Nabi Adam, para sahabat saja, para tabi'in saja sudah lebih kurang 1400 tahun di alam barzah. Padahal mereka hidup barangkali 100 tahun lebih, tapi alam barzah sudah 1400 tahun lebih. Apalagi kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi Adam. Jadi kita ini berjalan waktu yang singkat di dunia ini, itulah penyesalan yang luar biasa bagi manusia yang tidak beriman, karena waktu singkat sedangkan perjalanan panjang, tidak ada habis-habisnya. Alam barzah, alam akhirat, satu hari sama dengan 50.000 tahun, dan hanya ada pilihan negeri yang kekal abadi, yang di situ kita akan mendapat nikmat, yaitu surga, atau kampung penderitaan, yaitu neraka yang kekal selama-lamanya. Barangkali begitu. Kita tutup dengan kibaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.